akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan? Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Ya. Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Akta Pilati. Bapak bisa jelaskan buat kita? Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di channel ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita saksikan debat atau diskusi agama antara Islam dan Kristen, teman-teman ya, yang menurut saya sangat-sangat seru. Ya, debat ini antara Pendeta Ezra Soru melawan Ustadz Kainama. Ya, jadi mereka ini membahas tentang historical Jesus. Pernahkah Yesus disalibkan, mati dan bangkit dari kematian? Ya, jadi menurut saya teman-teman, debat kali ini Ustadz Kainama kalah telak. Ya, dia tidak bisa membuktikan dan menunjukkan data sejarah yang akurat teman-teman, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berikan tanggapan kita terkait hal ini, mari kita saksikan perdebatan mereka terlebih dahulu. Berikut videonya. Baik, maka acara dialog lintas agama kali ini kita mulai. Para tuan guruku, para puan guruku, saudara-saudaraku tersayang yang aku hormati, Bapak Pendeta dan semua dari kekristenan maupun Katolik, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tidak ada keraguan ketika Al-Quranul Karim mengatakan wa masalabuhu wa makataluhu walakin subihalakum. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan untuk menguatkan kita supaya kita mempengaruhi orang lain, tidak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu wa may yakfur bitaquti wa yu'min billah. Tapi yang penting adalah menyampaikan apa yang kita imani. Masalah orang ikut kita atau tidak bukan urusan kita. Yang penting sampaikan saja. Jangan dipaksa. Fazakir nama anta mutakir. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Gambar yang pertama Dani. Syukran. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, serta para hadirin yang disayang dan diberkahi Allah, saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, para tuan guru, para pendeta yang terhormat, para ahli teologi. Ada satu tampilan yang saya tidak pakai buku karena tuan guru, saya berpikir bahwa ketika saya berbicara di ajang debat ini, insya Allah saya membawa debat kepada tempat yang proporsional, bukan saling hujat dan bukan saling serang secara membabi buta. Tapi begini, kenapa saya selalu dimanapun saya berada saya pakai web. Orang yang pakai web itu harus pintar. Kenapa? Karena kalau dia tidak pintar, dia akan terjebak dengan web yang bisa dituntut orang itu menggunakan web. Jadi dia harus bikin penelitian dulu apakah web tersebut sudah public domain atau belum. Ya, nah insya Allah saya pakai web ini. Silakan buka lagi Dani. Dan jangan wajah saya. Oke. Ini ada web yang sudah public domain yang alhamdulillah wa syukrulillah saya rasa tersangkut dengan tema kita hari ini. Dengan segala rasa hormat Pak Pendeta Ezra Soru yang menyarankan tema ini dan saya hanya menerima saja. Apapun tema dari Pak Pendeta Ezra sudah saya terima dengan segala senang hati. Ngobrol aja sama Pak Ezra saya sudah senang. Ketemu tadi sama Pak MM, Pak Budi itu sudah berkah buat saya. Saya nggak peduli yang lain. Oh ini apa? Ini terlihat oleh pemirsa. Enggak, ini dilihat bisa enggak? Saya tanya dulu. Hadirin bisa lihat ini? Lebih terang yang ini. Baik, yang ini saja. Bukan saya sekarang. Untuk hadirin, bukan saya. Radiocarbon dating of the Shroud of Turin. Ada izin dari tahta suci yang diberikan kepada penelitian di beberapa kampus termasuk Zurich diantaranya untuk mengambil sedikit sekali potongan dari Shroud of Turin atau kain kafan Turin untuk diperiksa. Dan ternyata kain kafan Turin yang selama ini ada di tahta suci bohong. Geser ke gambar kedua, Ustaz Dandi, syukran.
hasil penyelidikan dari radiokarbon tersebut menunjuk kepada angka dated to 1260-1390 AD, di mana ini jauh dari gambaran orang bahwa ini adalah kain kafan yang dibungkuskan kepada jenazah Jesus Christ atau Yesus Kristus. Sudah satu runtuh. Ketiganya Ustaz Dani, syukron. Begitu juga berlaku ketika radiokarbon dilakukan kepada serpihan-serpihan yang diakui sebagai serpihan suci dari salib suci. Ternyata jauh dari apa yang dibayangkan, karena hasil radiokarbon itu menunjukkan ke abad ke-11. 2, silakan lanjut. 3, potensi dating of the Titulus Crucis. Titulus Crucis adalah tulisan yang di atas, kalau kita sering lihat ya, dengan segala rasa hormat, ada tulisan di atas salib. Tapi salibnya biasanya pakai korpus, pakai apa? Pakai ada bentuk korpus. Itu di atasnya biasanya ada tulisan INRI, Ieso Nazarenus Rex Eodianus. Itu tulisan itu ada dibilang reliknya, relik sucinya, peninggalan dari dulunya. Ternyata palsu, tidak ada. Antara berkisar tahun 996 sampai 1023 berdasarkan radiocarbonate of the Titulus Crucis, dengan menggunakan itu hitungan sentakan karbon, sinar karbon. Terakhir, paku. Ternyata pakunya juga yang selama ini ada di gereja digambarkan sebagai paku Yesus, tidak ada. Bahkan paku yang bengkok itu paku, ternyata bukan paku Yesus, itu paku Yehohanan yang ditancapkan bukan di kaki telapak, tapi di tumit sampai tumitnya hancur. Nah, dari beberapa gambaran reliksi ini saya ingin memberikan pembuka dengan segala rasa hormat dan segala kerendahan hati bahwa ada berbagai hal yang diperhadapkan kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Ternyata hal itu buatan abad-abad belakangan. Ini yang memicu saya untuk melangkah ke inti tema yang ingin saya sampaikan berikutnya. Dan geser ke bawah, enggak, setelah ini Ron White yang tadi juga sama, IBSS, Institute Biblical and Scientific Society, itu sama yang bikin penelitian. Nah, ini ke sini. Sebetulnya saya ingin ke sini. Setelah relik itu ternyata tidak ada. Dengan segala rasa hormat, tidak ada relik itu. Relik suci tidak ada. Tidak ada. Yang membuktikan siapa? Tata suci sendiri yang memberi izin kepada begitu banyak kampus dan para ahli, para expert yang tadi kita lihat di gambar pertama itu, nama-namanya ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita langsung masuk ke sini. Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Berikutnya Dani. Markus dan Yohanes. Oh, sebelum ini enggak ada. Ini juga Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3. Jadi 3 gospel sinoptik ditambah 1 kitab Yohanes sepakat Yesus mati jam 3. Berikutnya Dani, sukron, asik dan Markus dan Yohanes menuliskan kitab Markus, kitab suci saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Markus ini sinoptik dan Yohanes bukan sinoptik, menuliskan sepakat bahwa Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Dasarnya apa? Markus 15 ayat 44 sampai 45. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran ya, loh, kenapa? Kok udah mati gitu. Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran Yesus sudah mati karena baru 3 jam yang lalu Pilatus dada-dada sama Yesus mau jalan, mau berangkat ke Golgota. Beliau lepas. Pilatus lepas di Yohanes 19:14 sampai 16. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 baru dilepas ini berangkat menuju Golgota. Berangkat. Mohon maaf dengan segala rasa hormat kalau jalan itu yang jalan sama-sama itu yang pakai bendera kotak-kotak putih hitam itu, kayak gitu. Baru jalan jam 12. Ayo jangan suruh saya lagi. Ini aja ya. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, salibkan dia. Lalu dia yang di bawah tuh. Ini gambar saya dibuang aja. Saya nggak perlu lihat ini. Ini nggak berguna buat para muslimin wal muslimah. Gedein lagi. Ya. Di 19:19 harus bisa baca. Oke, naikkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Udah 10 menit sudah. Ya. Jadi
Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan itu. Oke, berikutnya Dani. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan, mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini, Pilatus baru lepas Antua yang kita sama-sama hormati beliau itu, Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Sedangkan, come on, jangan tampilkan ini lagi, minta tolong. Saya nggak mau, ayo, saya tersendat. Maaf ya, jangan marah ya. Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis, kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam, paling cepat 6 jam. Sekali lagi, paling cepat 6 jam. Itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum. 3 cambuk tapi ada kesangko, orang Ambon bilang kesangko takai. Jadi kalau ditarik hancur di belakang, itu pun sudah dihitung. Berikutnya, berangkat jam 12, perjalanan 3 jam baru nyampe dia mati. Pilatus nggak percaya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea dan ia murid Yesus. Ada seorang kaya namanya Yusuf Arimatea. Dia adalah Sanhedrin, orang yang dikhianati juga, orang yang duduk di antara para anggota DPR dan senator sekarang. Dan dia juga termasuk rabai juga. Dia datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus. Di sini saya beri judul, Joseph Arimatea tahu Yesus belum mati sebetulnya. Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati, dia tidak mungkin datang lalu dia turunkan mayat itu, jenazah itu, karena tidak boleh bersentuhan dengan mayat menurut orang Yahudi, itu najis 7 hari. Ada masalah di sini. Di dalam ayat, bukan masalah. Maksudnya perlu kita lihat secara detail lagi. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Muslimin wal muslimah rahimakumullah bersama para tuan dan puan guruku dari Kristen, para pendeta yang terhormat dan ahli teologi. Ini 2 kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Mayat itu petoma, bukan soma. Soma itu body. Kalau petoma corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya, walaupun sudah koma-koma begitu. Orang pun bilang sudah ya kayak gitulah. Tapi kalau jenazah korps itu petoma. Di sini ditulis soma dan diterjemahkannya mayat. Oke lah, silakan dilanjut, Dani, supaya kita cepat selesai. Ya udah 15 menit tuh. Ya, oke ya. Tuh, strong definition soma, sebelahnya petoma. Soma itu tubuh sebagai keseluruhan, jasmani tubuh, berarti masih hidup. Kalau petoma, mayat, mati, jenazah. Berikutnya Dani, syukran. Nah, ada satu hal yang tidak kita pikirkan sebagai orang Indonesia, bahwa di dalam budaya Yahudi ada yang namanya aninut. Aninut ini tidak pernah ada istilahnya budaya Yahudi itu membalsem, nggak ada. Dari Hongkong nggak ada apa pembalseman, tidak boleh, dilarang. Aninut namanya. Ya. Lalu di dalam kisah Yesus itu ada pembaluran mir dan aloe seberat 30 kilo kepada tubuh Yesus dan yang diturunkan. Nah, menyentuh itu tidak boleh. Ini yang membuat saya membaca ini, saya bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena tulisan ini memberikan keterangan yang luar biasa bahwa kenapa dia mau peluk itu body, kenapa dia mau peluk itu tubuh itu, karena dia tahu itu masih hidup. Kalau sudah mati petoma, dia nggak mau peluk itu, nggak mau turunin, nggak mau. Ya, karena di dalam Bilangan 19:11 itu ada orang yang kena kepada mayat yang najis 7 hari, 13-nya
mayat yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci dan orang itu haruslah dilenyapkan. Bapak tua Yosef Arimatea itu dia mesti pimpin ibadah mengkali, besoknya kan Sabat. Bagaimana mungkin dia kena kepada mayat? 7 hari kemudian baru dia mentahirkan dirinya. Come on, wake up lah. Yuk kita yang enteng-enteng aja, nggak usah yang berat-berat. Berikutnya Dani. Tubuh Yesus bukan dibalsam, melainkan dibalur ramuan obat atau enggak? Ya iyalah. Orang gak boleh balsam, Yahudi gak boleh balsam. Apa itu? Juga Nikodemus datang ke situ. On tua nih Nikodemus, Om Niko nih datang mula-mula waktu malam, membawa campuran itu bahasa Yunani-nya mikma. Nomor konkordansinya silakan dicek sendiri, G3395. Lalu yang dicampur apa? Minyak mur. Ada dokter di sini, saya suka. Saya mau tanya, minyak mur itu resin, namanya Smyrna. Smyrna itu resin atau getah dari mir. Smyrna untuk bikin apa? Mengurangi rasa sakit, analgesik. Saya suka kalau ada dokter di sini, saya suka. Jadi supaya saya tidak dibilang bohong. Oh, ya kan? Smyrna itu resin dari mir. Nah, lalu dengan minyak gaharu, diterjemahkan bahasa Indonesia minyak gaharu. Bahasa aslinya aloe. Tahu aloe apa? Aloe vera, aloe vera. Apa itu aloe vera? Lidah buaya. Untuk apa? Penyembuhan luka. Dan ini disebut sebagai obat yang divine oleh rakyat Mesir jauh sebelum Keyahudian bertumbuh sebagai satu bangsa di tanah Yudea Galilea. Namanya aloe vera. Bukan saya ngomong kayak macam orang dari Ambon, dari Kupang, bukan aloe, dari Soe, bukan. Tapi aloe vera. Berikutnya. Habis ini udah beneran. Lalu what does Revelation mean? Nama Smyrna berkaitan erat dengan mir. Ketika tanaman terlalu diremas mengeluarkan resin, ya udah tadi kita udah lihat. Obat ini mir adalah resin, dapat dicampur dengan aloe itu adalah gitu. Menggunakan untuk luka, antiseptik. Berikutnya 30 kilo, bayangin tubuh Yesus turun 30 kilo dibalur ini, bukan balsam, mir dan aloe. Ini untuk luka, ini dibalut. Ini obat ini ya ditemukannya sebetulnya di bagian selatan Arabia lah ya. Lalu ada namanya mir, itu nama ininya, nanti tolong harus bisa baca ya. Untuk mengobati luka, infeksi, mikroba, nyeri, patah tulang, antiseptik, terus Dani. Aloe vera, udah kita udah baca ya, untuk mengobati luka kulit. Berikutnya. Nah ini dia. Pada saat itu setelah tubuh diturunkan, lalu dibalur dengan 50 kati. Bible tulis 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. Ini saya bahagia banget baca ini. Dibalur tubuh antua tuh yang mulia tuh, dibalur tutup 30 kilo kawan. 30 kilo obat ramuan 30 kilo. Yang bawa siapa? Om Niko bawa. Om Niko balur itu. Wih, antua dari atas sampai semua balur. Lalu kasih masuk di dalam kubur yang kosong, yang belum pernah dipakai. Suhu udaranya antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Suhu yang bagus untuk masuk ke obat, dan obat membunuh mikroba. Luar biasa, Masya Allah, subhanallah. 30 kilo itu obat, 30 kilo kawan. Ya sudah ya. Tapi setelah itu perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea, yang ikut dan melihat kubur itu, bagaimana mayatnya dibaringkan, dan setelah mereka pulang dari kubur, mereka menyediakan rempah-rempah yang namanya aroma. Aroma itu mixing yang tadi, mikma yang tadi, mix campuran itu, karena wanginya harum. Mir itu harum, dibilangnya juga dupa. Harum itu barang, disebutnya aroma. Minyak mur lalu dicampur dengan minyak mur itu nama lain yang di sini, yang di dalam 23 Lukas 23:56 disebut sebagai miron. Miron itu artinya ointment. Ointment itu salep. Jadi kalau ada yang namanya miron artinya salep. Maka itu jangan kasih nama anak miron. Kenapa? Artinya salep. Nggak enak dipanggilnya. Salep nggak enak. Ya, jangan kasih nama anaknya salep. Ya, ke bawah. Lalu diminyaki, dibalur. Udah. Aroma, terus Yesus Yohanes ketemu dengan Maria. Berikutnya, perhatikan baik-baik ya, arahnya kemana? Perhatikan baik-baik ya. Jangan lola ya, jangan loading lambat ya. Harus cepat, karena ini Ambon yang ngomong. Cepat, tangkap. Nanti kalau mau minta alamatnya bilang sama Dani kasih tahu alamatnya. Ya. Yesus menampakkan diri. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lalu ada tulisan begini, lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku. Lalu ada cerita Thomas. Thomas datang bilang, kalau belum aku cucukkan tanganku ke dalam parut itu, luka itu, maka aku belum percaya. Nah, kata-kata tempat luka terutama
pertama yang di daerah samping sebelah kanan tubuh Yesus itu disebut preula. Sekali lagi ada dokter di sini. Preula itu adalah selaput cairan yang berada di dinding rusuk. Jadi sebetulnya tombak itu yang dibawa oleh Longinus itu dia tidak masuk sampai di lambung. Dia menusuk, dia merobek selaput membran yang namanya preula yang ada di bawah iga rusuk. Pecah itu keluar lalu kena ke mukanya Longinus. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama para saudaraku tersayang yang aku hormati, para pendeta dan ahli teologi, Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat kawan. Medical treatment in the first and a good and the first and the proper time will be save the crucifixion person. Terima kasih. Baik, boleh dimulai, Esra. Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya, gitu ya. Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit, Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya, ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana. Kita tidak percaya bahwa apa yang ada di dalam kain kafan Turin itu adalah menunjuk kepada tubuh atau jasad Yesus yang sesungguhnya. Lalu kedua, di sini yang saya jadi masalah karena tema kitanya adalah historical Jesus. Saya kasih apa dulu ya, karena tadi Pak Kainama sempat mengatakan bahwa tema ini saya yang berikan setengahnya. Karena tema historical Jesus itu ditawarkan oleh Pak Kainama. Tapi karena saya merasa bahwa historical Jesus itu terlalu luas, maka perlu dipersempit pada satu topik khusus. Karena itulah saya mengusulkan supaya topik khusus, misalnya ya, kalau kita bicara historical Jesus, kita bisa bicara topik Yesus itu pernah ada di dalam sejarah atau tidak. Atau Yesus yang pernah hidup dalam sejarah itu dipercayai sebagai Tuhan Allah atau tidak oleh orang sejamannya. Ya, atau apa? Itu bisa sangat luas. Nah, karena itulah saya minta persempit pada aspek kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini topik itu datang dari yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang ini adalah sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics, ini problem historical Jesus. Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia ya, tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban. Dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya. Dan terbukti bahwa nggak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati, lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil, lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya. Itu kan bukan soal sejarah Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir. Karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi, kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itulah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Silakan. Akta
Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan? Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti, ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Ya. Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Akta Pilati. Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu waktu itu. Saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nicodemus yang dianggap sebagai Gospel Gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya. Nah itu yang saya bilang Pak, kalau Bapak ambil Injil Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal ya yang membuktikan Yesus tidak mati? Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya debat lintas agama Islam dan Kristen antara Pendeta Esther Soro melawan Ustadz Kainama. Jadi begini teman-teman ya, terlihat jelas bahwa Ustadz Kainama ini mainnya kurang jauh. Menangnya di koar-koar di media sosial, sok-sok menantang Pendeta Esther Soro, tapi tidak ngerti apa-apa tentang Kristen gitu loh. Menurut saya Ustadz Kainama ini kalah telak dia ya. Dia tidak bisa membuktikan dengan data sejarah yang akurat bahwa Yesus itu tidak mati disalib tetapi diserupakan. Ustadz, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi agar saudara kita yang menyaksikan video ini mereka membaca komentar kalian dan boleh jadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Oh ya teman-teman, silahkan kunjungi channel Pendeta Esther Soro untuk menyaksikan perdebatan selanjutnya yang pastinya sangat seru dan menambah wawasan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.